Hai, perkenalkan nama saya Angelina Suryani Nabut, NIM 180303003, mahasiswa kelas A semester 7 program studi sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video parodi sebagai tugas mingguan ketiga mata kuliah sosiologi terapan. Video parodi ini akan membahas tentang isi buku ketiga dengan judul Partisipasi Buruk, Dilema Demokrasi, dan Responsivitas Kebijakan. Saya juga akan menjelaskan sedikit isi dari video parodi saya. Pada video parodi ini menceritakan tentang masyarakat yang tidak ingin berpartisipasi atau memiliki partisipasi buruk dalam membantu pemerintah agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Partisipasi buruk yang saya jelaskan dalam video parodi berikut ini yaitu masyarakat yang lebih memilih untuk golput ketika pemilu. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video parodi berikut ini. Mama Ida dan Mama Opi. Halo. Hai, Ada apa nih? Gusti tahu sejak. Kalau mama masuk sore-sore begini, mama udah kasih makan suami, Ani. Sudah masak tidak di rumah? Masak sebentar, jam berapa baru makan malam itu? Sebentar. Jangan sampai nanti suami pulang padahal nasi belum ada. Ini mau kami. Ada cita-cita mau dapat suami DPR. Aduh iya, kamu ngomong tentang DPR tuh kan ini sedikit lagi kita pemilu tuh. Bagaimana menurut kalian? Tuhan, saya Pasangan nomor 1 kok 2 yang terbaik? ada yang jelas mana yang terbaik itu hanya mereka hanya lambang saja. Dan pas sudah terpilih tidak ada apa ya, tidak ada pilihan saya. Kamu jelas kalau saya kamunya apanya siapa yang nomor 1? Tidak ada tampangnya juga ganteng. Aduh ya kan, motor. Si Ani itu bapaknya siapa yang terus nomor 1 tadi yang muka itu? Oh iya, itu dia anak tuh? Iya, Yang banyaknya anak. tuh. Bagus tuh mereka naik motor begitu. Mungkin saya sudah tahu ya, dia ganteng. Jangan sampai uang itu. Tapi sabar dulu, berarti kan ini tadi Mama Oping bilang ini mereka tuh tidak pernah ini sama sejak pilih dengan tidak pilih. Iya tuh, Berarti Mama Oping dulu yang saya pilih oh. berarti golput. Iya, Sabar. pilih tiada yang bagus. Makanya lihat tahu suami sudah calon diri kalau mau pilih lagi miskin tuh. terus begini kan. Kita pilih. Iya sih, karena dari dulu kita juga ini miskin terus, jadi pasti tuh dalam hatinya masyarakat bilang pilih atau tidak pilih juga sama saja. Kita dari dulu tetap miskin, mereka hanya bawa janji-janji manis. Hanya pas pertama-tama tolong deh. Kalau kamu membayangkan hal itu, apalagi kan ini kan bersifatnya kan lebih maju lagi nih, semakin elit. Pasti calon pemilihan untuk DPR yang tahun ini pasti lebih bagus lagi. Itu selalu bilang ke nomor 1. Oh, berarti ini Mami udah mau nomor 1. Oh, aduh, saya sudah memikat hatinya tuh di nomor 1. Saya sih masih kayak lihat dulu dia punya. Memang ya nomor 1 ya sudah ada kinerja yang meyakinkan mereka. Aduh, tahu sih ya, caranya mereka. Lihat jalan di depan saya tidak ada. Aduh, tuh ada biasa sekali. Masa kita mau iya, Motor ini saja kena mati boleh kan jalan jangan rusak. begitu tim nomor 2 itu. Ini demi anak lagi. Bukan nanti kayaknya dia nih. Iya, saya tahu dia ya kayang-kayang terus begini tuh kita lihat dia itu caranya dia untuk mendekatkan warga di sini. Kita lihat tahu. Tidak mereka cari muka itu kan. Aduh, betul. Habis itu kasih uang. Setelah itu kalau siapa yang lolos sih jadi ada lihat. Kasih ke dia dulu ke teman kerja dia. Untuk nanti Terus saya bahas dia dulu, nanti baru bahas dia apa dia buat itu. Tapi kita kayaknya pemilu itu penting nih. Karena memilih pemimpin itu sangat penting tuh untuk kita, tidak mungkin kita. memang penting toh. Dalam hal ini juga sebagai masyarakat kita perlu harus adanya partisipasi kerjasama dari. Kalau kita kompak, kalau kita warga di sini kompak aja, kita komitmennya pada nomor berapa. Kalau kita sudah punya hal seperti itu, berarti kita bisa untuk
memilih pemimpin yang baik dan bermanfaat sekali bagi kita. Apalagi kan keuntungannya buat kita warga di sini, bukan orang lain. Bagaimana untuk lebih baik kita kompak saja. Yang terbaik itu nomor berapa? Iya sih. Saya sih 50-50 untuk nomor 1, 50% yakin, 50% Iya, tidak. memang saya mengerti dengan perasaannya Mama Opin tuh, karena lihat dari dulu kita nih hanya hidup begini-begini Iya, saja. Jadi mungkin Mama Opin bilang, dari dulu saya memang pilih dia karena saya memang suka dengan dia punya cara kerja, karena dia punya kampanye juga dulu itu bagus. Tapi kenapa sampai sekarang itu hanya janji manis saja. Jadi banyak juga ini masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam pemilu atau karena Maksud saya memang terus sudah dan sampai suruh ada bapak tahu sudah. kayaknya mereka survei lapangan mau lihat mana yang nanti mereka bisa berjanji untuk memperbaiki jalan. Kita harus warga di sini kita harus partisipasi sama-sama lihat dulu siapa yang betul-betul baik. Jangan sampai yang jalan di depan ini masih begini kita pilih lagi yang dia lagi, aduh tolong. Kita harus cari yang sudah bisa mempertanggungjawabkan dia punya kampanye janji-janji manis. Memang sih masuk akal juga kalau misalnya masyarakat itu berpartisipasi, maksud tidak berpartisipasi tuh, karena mungkin mereka trauma, ya bisa dibilang trauma lah karena dari dulu sampai sekarang begitu ya. Tapi kan pemilu juga itu penting tuh untuk kita pilih pemimpin itu, makanya sekarang tuh kita kalau mau memilih tuh betul-betul dari dia punya ini tuh, dia punya cara kerja. Kita lihat dulu dia punya latar belakang, apakah dia betul-betul latar belakang dari ini seorang pemimpin, maksudnya mungkin ya minimal lah ya minimal dia dulu pernah jadi kepala kepala desa, atau minimal dia lah pernah memimpin suatu organisasi atau bagaimana, sehingga nanti kalau dia mau jadi pemimpin yang lebih besar lagi kan bisa tuh. Dia sudah punya pengalaman. Harus ada hal-hal yang bukan. Iya. Jangan kita lihat karena dia terkenal saja, tapi dari latar belakang yang bukan seorang pemimpin. Kita harus lihat latar belakangnya juga. Jangan hanya karena terkenal, atau apalagi hanya karena kita punya keluarga, atau ini yang paling sadis hanya karena uang. Ada boleh. Tadi itu siapa tadi yang putus nomor 2 itu dia sudah mulai masuk rumahnya orang mendekatkan Amplop. Jangan begitu, jangan sampai itu hanya hoax saja. Tahu tuh mengadu domba. Tadi aduh. Ini salah satu yang bikin ini apa? Jangan lihat nomor 2 aja deh. Bikin banyak orang berpartisipasi Kita yang tuh berpartisipasi depannya. buruk, maksudnya tidak ikut berpartisipasi karena banyak berita-berita hoax ini, terus mengadu domba, Itu- nanti orang saling membenci. Itu bapaknya siapa tadi yang nomor 2 itu dia ada main saku-saku kayaknya ada ambil amplop itu. Mungkin dia ada ambil kunci kok. Tahu lagi Jangan terlalu ini. Silakan kita Jangan bisa terlalu negatif tetapkan. thinking lah. Perlu Harus negatif positive thinking juga supaya bisa Memang menghasilkan sih. suatu partisipasi. Iya Kalau sih, kita tidak memang bisa perlu milih. juga, bukan negatif thinking maksudnya. Ini apa? Tahu lah kita was-was begitu. memanjat. Satu sih sekali bahas ini Sudah kita tunggu nanti baru siapa. Iya, makanya kita tuh harus ikut ini kayaknya dia ada bahagia yang aktif. lepsami tertawa terus. Tidak ada. Makanya kita harus ini tuh berpartisipasi aktif supaya begini, ini mungkin nanti dengan pemimpin yang kita pilih dia betul-betul memperhatikan kita, jadinya kita ya setidaknya kita kemiskinan lah cepat menghilang dari kita punya kehidupan ini dari dulu sampai sekarang kita hidup begini-begini. Iya, maksudnya begitu tuh, maksudnya kita pilih pemimpin yang betul-betul memperhatikan rakyat, yang betul-betul bisa memimpin lah. Jadinya ini ya setidaknya menipis lah, maksudnya berkurang lah yang miskin begitu, jadi kita bisa hidup Jangan sampai menomor 2 ke rakyat. Iya. Ibu kenapa ini? Itu. Aduh, Tuhan, lanjut sudah kamu cari kutu ada mau pergi ke kios dulu. Oh, iya, Ibu. Tadi ada saya punya suami ada minta beli kopi tuh dari. Aduh. Di situ. Semoga Ibu jelas besar bisa calon apa nanti ya. Berdasarkan video parodi tersebut, dapat dilihat realitas pemerintahan sekarang ini dan sebelumnya bagi rakyat tidaklah secara langsung dapat membawa ke arah perubahan hidup yang semakin baik. Nasib rakyat kecil tetaplah kecil. Kemiskinan tetap ada dan semakin banyak. Kurang baiknya sistem kerja para pemimpin publik yang datang dari partai politik semakin mengecewakan nurani rakyat yang mendambakan pemimpin yang bisa menjadi penolong
dalam menjalankan roda kehidupannya sehari-hari. Tiap ganti pemimpin, tiap kali juga ganti kebijakan yang makin membingungkan rakyat. Rakyat tetap saja sengsara. Kesejahteraan rakyat kian menjauh dari harapan. Sejauh ini, beberapa alasan yang paling kuat dari orang-orang yang akan golput adalah karena kecewa dengan kepemimpinan yang ada dan tak ada calon pemimpin pilihan yang sesuai dengan hati nurani. Meskipun di Indonesia tak ada hukuman yang diberikan kepada mereka yang memutuskan untuk golput, namun masyarakat sudah sering diingatkan soal tanggung jawab untuk memilih calon pemimpin yang akan memegang kekuasaan. Sayangnya, imbauan untuk memilih justru tak berpengaruh besar bagi orang-orang yang memilih golput. Salah satu cara agar menekan angka golput di Indonesia yaitu jika masalah kurangnya pengetahuan pemilih bisa dilakukan melalui sosialisasi yang intens dan maksimal tentang urgensi partisipasi dalam pemilu. Adapun golput karena kesadaran pemilih akibat calon pemimpinnya yang tidak sesuai harapan, maka perlu langkah komprehensif khususnya dari partai politik untuk menawarkan calon pemimpin yang kredibel, berintegritas, dan memiliki kapasitas sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak kalah pentingnya juga adalah peran civil society dan tokoh masyarakat untuk meyakinkan warga tentang pentingnya memilih. Misalnya, perlunya sosialisasi tentang peran orang-orang baik apabila tidak memilih berarti memberi kesempatan para penjahat untuk menguasai negeri ini. Memilih calon pemimpin merupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oleh karena itu, diharapkan dengan cara yang ada, masyarakat dapat memilih pemimpin yang betul-betul bisa memimpin sehingga kehidupan masyarakat akan sejahtera. Demikianlah video parodi dan penjelasan yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan.